Milad Muhammadiyah ke-112 tahun. Ini bukan usia yang muda untuk terus memberikan kontribusi bagi pembangunan negara Indonesia. Sebenarnya bagaimana sejarah Muhammadiyah dan program apa saja yang terus diupayakan? Selengkapnya akan kita bahas di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belinda Firda. Pemirsa Dialog Buletin Jatim, kali ini kita akan membahas fokusnya adalah Milad Muhammadiyah ke-112 tahun. Nah, untuk membahas lebih detail, sudah bersama saya ada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Sukadiono. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Belinda. Alhamdulillah. Bapak Suko, sebelum kita nanti membahas lebih lanjut ini di tahun ini 112 tahun. Namun kalau kita melihat sebenarnya usia ini bukan usia yang muda ya Bapak, perjalanan panjang. Kita tarik historikalnya terlebih dahulu. Sebenarnya perjalanan Kiai Ahmad Dahlan ini membangun Muhammadiyah ini seperti apa sebenarnya Pak? Ya, jadi begini Mbak Belinda, perjalanan Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu kan diinisiasi karena keprihatinan ya terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu. Dalam arti yang pertama kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas SDM pada waktu itu sangat memprihatinkan. Ada disparitas, kesenjangan pendidikan ya. Artinya kalau warga-warga dari kalangan elit, ningrat itu bisa punya peluang lebih besar untuk melanjutkan sekolah kan begitu. Tapi ketika masyarakat yang golongan mohon maaf pada waktu itu pribumi itu agak susah. Nah, ya inilah yang menjadi problem pada waktu itu. Ada kualitas SDM karena tidak punya kesempatan untuk melanjutkan sekolah itu. Kemudian masalah kesejahteraan. Banyak masyarakat pada waktu itu yang kondisinya mungkin masih belum beruntung. Banyak masyarakat yang fakir, banyak masyarakat yang miskin kan begitu. Nah, kemudian Kiai Ahmad Dahlan juga banyak belajar dari organisasi-organisasi kemasyarakatan pada waktu itu. Jadi Kiai Dahlan ini juga belajar ke pergerakan Budi Utomo. Nah, itu seperti itu. Jadi ini saya kira akan luar biasa. Nah, akhirnya dari belajar di berbagai macam pergerakan itulah muncul inspirasi bahwasanya kalau beliau berjuang sendiri tidak akan mungkin untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat pada waktu itu. Nah, harus ada organisasi yang itu nanti bisa membantu bagaimana problem-problem kemasyarakatan pada waktu itu bisa teratasi. Nah, maka disinilah Kiai Dahlan dengan beberapa muridnya pada waktu itu. Yang murid itu waktu itu masih sedikit, kira-kira bisa dihitung dengan istilahnya doremi gitu ya, nah, istilahnya gitu. Tidak banyak ya. Kemudian Kiai Dahlan mendirikan organisasi dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Nah, tentu kan tidak hanya organisasi ini berdiri, harus punya program-program yang itu nanti bisa membantu bagaimana problem-problem sosial di masyarakat pada waktu itu bisa teratasi. Nah, maka beberapa murid beliau yang memang menjadi apa istilahnya santri ya, santri militannya beliau itu mengusulkan berbagai macam program. Yang waktu itu kalau kemudian kita simpulkan ada 3 program yang menjadi
garapan Muhammadiyah pada waktu itu. Yaitu yang pertama adalah sosial, kemudian kesehatan, dan juga masalah pendidikan. Karena sosial dan kesehatan ini menyangkut kesejahteraan tadi. Oh. Sementara pendidikan itu menyangkut dengan SDM. kualitas sumber daya manusia. Dan inilah yang kemudian di Kiai Dahlan memang tipikalnya bukan orang yang hanya sekedar ngomong saja. Dia ingin murid-muridnya itu juga mengimplementasikan apa yang memang sudah dibuat program itu. Nah, maka di pilar pendidikan berdirilah sekolah-sekolah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal dari mu'alimin dan mu'alimat yang sekarang kita lihat ada di Yogyakarta itu. Oh. Nah, kemudian juga ada pilar kesehatan itu namanya dulu PKU, penolong kesengsaraan umum. PKU. Ya. Penolong kesengsaraan Ya, umum. nah, itu berupa poliklinik ya. Oh, belum rumah sakit ya waktu ini itu. belum rumah disebutnya. sakit. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi cikal bakal dari rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, begitu juga dengan sosial. Murid-murid Kiai Dahlan ini punya kewajiban untuk menyantuni, baik itu anak yatim, menyantuni orang-orang miskin atau yang terlantar pada waktu itu dengan ya mendirikan panti-panti asuhan, bagaimana agar anak-anak terlantar, anak-anak yatim itu bisa mendapatkan kebutuhan sandang, pangan, papan yang layak. Itu seperti itu. Jadi memang sejauh ini sudah berjalan 112 tahun. Ya. Kalau kita lihat sejarahnya Pak Suko, ini memang berangkat dari melihat kondisi Betul. Ya. bangsa Indonesia saat itu. Betul, Akhirnya ya. ada 3 pilar tadi ya 3 kalau kita pilar, nyebutnya. ya. Ada pendidikan, kemudian sosial, dan juga kesehatan. Ya. Akhirnya sekarang termanifestasi bisa kita rasakan bersama. Betul Mbak. Oke. Ya. Bapak, tapi ini sudah berjalan di abad kedua, 112 tahun. Apa ada perkembangan lebih lanjut di pilar-pilar Muhammadiyah itu sendiri? Tahan dulu Pak Suko, jangan dijawab dulu pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim. Perbincangan kita terkait bagaimana sejarah Muhammadiyah semakin asik. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata Kiai Dahlan melahirkan Muhammadiyah ini karena melihat kondisi saat itu. Dan di abad pertama ini ada 3 pilar yang terus dijalankan oleh Muhammadiyah. Tadi sempat kita singgung ya Pak Suko, adakah pilar keempat selanjutnya dan seterusnya di abad kedua ini? Ya, baik Mbak Belinda. Jadi pilar 3 pilar pertama itu memang sudah jalan. Ya. Jadi jumlah sekolah Muhammadiyah itu sekarang sudah 10.450. 10.450. Itu sekolah Muhammadiyah berupa SD, SMP, SMA dan SMK. Dan itu sudah di seluruh Indonesia. Dan di seluruh Indonesia. Tetapi TK PAUD ya. Nah, kalau kita punya TK-nya TK Aisyah Bustanul Atfal itu kurang lebih ada 30.000 tersebar berarti di seluruh tadi 10.000 Indonesia. cuman dari SD, SMP. Dasmen, pendidikan dasar Dasman. menengah. Oh iya. Nah, kemudian perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 172 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia. Baik yang berupa universitas, sekolah tinggi maupun diploma. Nah, itu seperti itu. Begitu juga dengan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, itu pilar kesehatan. Itu ada 135 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Khusus Jawa Timur itu ada 37 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur. Di Jawa Timur? Jawa Timur. Cukup besar angkanya Pak. Kemudian? Belum lagi yang poliklinik ya. Yang poliklinik itu juga sudah berbeda lagi? Berbeda lagi. Poliklinik itu kan ada klinik pertama, ada klinik utama.
Nah, itu sudah hampir 500 kita Muhammadiyah punya di Poliklinik. seluruh Indonesia itu. Dan untuk Jawa Timur ada sekitar 70-an. Yaitu poliklinik yang berupa klinik Pratama maupun klinik utama itu. Nah, kemudian panti asuhan Muhammadiyah seluruh Indonesia juga sama. Insya Allah 500-an, hampir 500 jumlah panti asuhan Muhammadiyah Aisyah. Nah, tentu itu jumlah yang sudah cukup banyak. Maka Sangat banyak. PR dari 3 pilar ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan tingginya, pendidikan dasar menengahnya, kualitas panti asuhannya, kualitas rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Itu. Nah, Jadi tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. itu. Nah, di abad yang kedua ini, ketika Muhammadiyah berusia 100 tahun, maka ada pilar baru yang menjadi pengembangan dari 3 pilar utama tadi, atau 3 pilar di abad pertama. Ada namanya pilar pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi. Nah, bagaimana warga Muhammadiyah itu bisa memanfaatkan potensi-potensi di daerah masing-masing, ya, dengan membuat amal-amal usaha di bidang ekonomi. Ya, misalnya ada yang membuat bank perkreditan rakyat atau BPR, mungkin ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil itu. Kemudian juga membuat unit-unit bisnis yang lain, yang itu dinamakan dengan BUMM, Badan Usaha Milik Muhammadiyah, di luar 3 pilar tadi. Nah, kemudian ada pilar kebencanaan. Nah, pilar kebencanaan ini Muhammadiyah membuat namanya MDMC. MDMC. Muhammadiyah Disaster Management Center. Nah, MDMC ini nanti bersinergi dengan Lazismo, Lembaga Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Nah, ketika ada bencana dimanapun berada, meskipun di seluruh dunia, maka MDMC ini punya peran. Yang kemudian dari MDMC inilah terbentuk namanya EMT. Ya, Emergency Medical Team. Ya, Emergency Medical Team ini ada tim-tim medis yang punya dokter, perawat, kemudian perawat anestesi, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Ini juga turunan dari tadi pilar yang kesehatan, begitu ya, Bapak? Ini karena kita sudah punya pilar kesehatan. Ya, kemudian maka sehingga mereka punya peran ketika ada bencana melalui MDIC itu, dan kemudian ada EMT itu. Bapak, sebenarnya kalau kita lihat, tadi dijelaskan di awal lahirnya Muhammadiyah ada 3 pilar itu di abad awal karena melihat situasi di Indonesia. Apa yang sebenarnya menjadi latar belakang akhirnya lahir pilar keempat dan kelima? Ya, jadi kita ini kan negara yang dari sisi teritori itu kan ada banyak gunung. Ya, kita juga lebih banyak daerah perairan, laut kan begitu. Bencana di Indonesia ini kan bencana banjir, gempa, gunung meletus. Kan seperti itu. Nah, ketika terjadi bencana itulah, mohon maaf kadang-kadang dalam tanda kutip kan ada sebagian masyarakat dalam mungkin partai politik yang hanya, mohon maaf, memanfaatkan untuk ekspos dari partainya, yang belum tentu mereka itu memberikan mitigasi, belum tentu memberikan pertolongan itu sampai selesai kan begitu ya. Nah, beda kita ini memang mulai dari mitigasi bencananya melalui MDMC sampai kemudian kita memberikan bantuan logistik, memberikan bantuan medis, memberikan bantuan tenaga psikologi. Nah, itu semuanya adalah dalam
cakupan MDMC dan EMT itu tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi ya tentu ini harus ada tim khusus kan begitu. Bagaimana kita bisa membantu warga secara holistik ketika warga itu mengalami bencana. Nah, seperti itu. Pak Suko, kita singgung sedikit. Kalau kita melihat sebenarnya Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam tertua di Indonesia. Betul, ya. Cuman kalau kita melihat juga di Indonesia ini ada 2 organisasi Islam yang cukup besar. Boleh kita singgung sedikit sebenarnya apa yang membedakan Kiai Ahmad Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Suko? Oh boleh. Tahan dulu Pak Suko, kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kita lanjutkan kembali di Dialog Buletin Jatim. Masih bersama saya ada Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur. Kita tadi sudah menyinggung bagaimana ada 5 pilar yang saat ini dijalankan oleh Muhammadiyah di usia yang ke-112 tahun ini. Pak Suko, tadi sempat kita singgung bahwa memang di Indonesia ini ada banyak sekali organisasi Islam. Namun kalau kita melihat Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam tertua. Dan ada 2 organisasi Islam di Indonesia yang cukup besar, ada Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Kita boleh tanya Pak Suko, sebenarnya apa yang membedakan Kiai Ahmad Dahlan dan juga Kiai Hasyim Asy'ari? Ya, kalau beda secara fikih itu enggak ada lah. Itu saya kira sudah masa lalu kan begitu. Tetapi yang jelas begini, guru beliau ini kan sama. Gurunya sama? Gurunya sama. Sama-sama pernah mondok di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat. Sama-sama pernah mondok di Mekah. Ya, berguru pada Kiai Haji Ahmad Khotib Minangkabawi. Nah, pernah berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani di Hijaz, kan begitu. Tapi ini gurunya kan sama kan begitu. Nah, cuman memang mungkin Kiai Hasyim Asy'ari itu punya kapasitas ya, kelebihan dalam hal menulis. Jadi saya kira banyak kitab-kitab fikih yang oleh Kiai Hasyim Asy'ari ditulis dan itu bisa menjadi rujukan atau referensi bagi santri-santri sekarang ini. Kalau Kiai Dahlan itu lebih pada praktek ya. Jadi misalnya gini, Kiai Dahlan itu mengajarkan surat Al-Ma'un, ya. Surat Al-Ma'un itu kan hanya 7 ayat. Tapi kemudian Kiai Dahlan ini tidak ingin murid itu hanya bisa membaca dan menghafal. Tetapi juga harus menerapkan, mengimplementasikan isi dari surat itu dalam bentuk keseharian. Jadi misalnya tadi, kalau ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim, wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, dan menelantarkan orang miskin. Maka muridnya diminta cari itu anak yatim, cari itu anak-anak terlantar, anak miskin. Kamu bantu mereka, ya. Kamu berikan kebutuhan mereka, sandang, pangan, dan papan. Nah, maka inilah yang kemudian menjadi awal berdirinya Panti Asuhan Muhammadiyah Aisyah di seluruh Indonesia. Itu seperti itu. Begitu, Pak Suko. Jadi memang prakteknya ya, dan ada termanifestasi di tadi pilar-pilarnya terwujud begitu ya. Baik, Pak Suko, kita mulai masuk ini terkait dengan di tahun ke-112. Biasanya kalau setiap tahunnya ada tema yang diangkat gitu ya, Bapak. Di tahun ini apa yang diangkat, Pak Suko? Ya, jadi tema milad untuk tahun ini adalah kemakmuran untuk semua. Kemakmuran untuk semua? Kemakmuran untuk semua. Jadi ini kenapa? Karena kita ingin memberikan kontribusi ya kepada pemerintah. Pemerintah sekarang kan punya program namanya program makan siang bergizi gratis. Makan siang bergizi gratis. Nah, tapi kalau mungkin karena ini yang mau kita
lakukan kan makan siang bergizi Iya, katanya akan gratis. bagi-bagi ribuan Iya. makanan ini, Pak. Nah, itu yang nanti kita akan lakukan, memberikan makan siang bergizi gratis pada 112.000 orang. Tidak hanya ribuan, ternyata 112.000 112.000 orang. Ya. Jadi depannya tetap mengambil milad yang ke-112. Ya, tapi jumlah seluruh makanan yang disiapkan di seluruh Jawa Timur itu ada 112.000. Nanti sasarannya adalah murid-murid sekolah, anak yatim piatu yang ada di panti-panti asuhan, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, misalnya ada tukang beca, mungkin kuli bangunan dan lain sebagainya. Nah, kita ingin tunjukkan bahwasanya Muhammadiyah itu bisa ta'awun, bisa bekerja sama dalam hal kebaikan, bersinergi dengan pemerintah. Oh, Meskipun pemerintah belum mulai, tapi Muhammadiyah ingin memulai terlebih dahulu, memberikan makan. itu alasannya ya, Pak? Iya, itu seperti itu. Karena bagaimanapun simbol Muhammadiyah itu matahari, dan matahari itu selalu memberi, tidak berharap kembali, kan begitu. Nah, saya kira ini kan juga membantu tugas dari pemerintah. Dan kita tahu kondisi masyarakat kita, stunting juga masih tinggi, ya, kemudian juga kematian ibu dan anak juga masih tinggi. Yang tentu ini banyak terkait dengan masalah gizi, kan begitu. Nah, sementara yang kita lakukan adalah bagaimana untuk pencegahan stunting ini kita memberikan makanan bergizi pada anak-anak yang memang membutuhkan. Nah, termasuk juga sebenarnya enggak tahu ya, ini datanya apa betul IQ masyarakat kita itu, anak-anak kita itu mungkin belum terlalu tinggi ya begitu. Ini mungkin juga ada kaitannya dengan masalah gizi juga, kan begitu. Nah, kita ingin ke depan dimulai dari perayaan resepsi milad Muhammadiyah melalui PWM Jawa Timur ini, kita menginisiasi memberikan makan gratis sebanyak 112.000. Itulah kepedulian kita, Muhammadiyah Jawa Timur, kepedulian kita ingin bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah. Pak Suko, singkat, nanti untuk teknisnya seperti apa? Apakah semua masyarakat bisa ikut atau nanti akan membagikannya seperti apa? Ya, jadi yang jelas untuk kebutuhan pemenuhan makanan ini dikoordinasi di masing-masing pimpinan daerah Muhammadiyah. Masing-masing daerah PPDM itu diminta untuk menyiapkan, misalnya Lamongan itu diminta menyiapkan 12.000 dibagi. nasi. Ya, kemudian Surabaya itu 10.000. Kemudian nanti ada Bojonegoro, Ponorogo itu 10.000. Nah, kemudian masing-masing daerah tentu beda-beda, kan begitu. Nah, itu adalah uang dari sinergi antar amal usaha di daerah masing-masing. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah nanti akan menghimpun dana bersinergi untuk menyiapkan makanan tersebut. Baik, Pak Suko, singkat saja harapan di 112 Muhammadiyah. Mudah-mudahan Muhammadiyah tetap eksis, Muhammadiyah tetap bisa memberikan kemakmuran kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan insya Allah Muhammadiyah akan selalu mencerahkan, Muhammadiyah akan selalu memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara. Amin, amin. Terima kasih Bapak Sukadiono sudah sama-sama, Mbak Belinda, berdialog dengan Metro TV. Harapannya semoga selalu menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia untuk bermanfaat bagi sesama.